Shalom Alehem Besem Yeshua HaMashiach. Kali ini saya mau berbagi renungan firman Tuhan. Perkataan benar pembawa bencana. Ini mungkin judul yang agak aneh ya kelihatannya. Masakah perkataan benar bisa membawa bencana? Biasanya perkataan yang tidak benar, fitnah, gosip, kebohong, penipuan itu yang membawa bencana. Tapi mungkinkah perkataan benar bisa membawa bencana? Mari kita belajar dari firman Tuhan yang tertulis dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 2 ya. Yang berbunyi, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat yang kedua, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Pada ayat ke-1, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Sampai di sini tidak ada informasi atau kata-kata yang salah yang disampaikan oleh Miriam kepada saudaranya Harun. Ya, tidak ada yang salah. Memang Musa mengambil istri orang Kus. Tetapi di awal kalimat kita perhatikan Miriam serta Harun mengatai Musa. Nah, jadi di sini kata yang benar, fakta informasi yang benar disampaikan tetapi dengan cara yang salah atau mengatai atau tepatnya merendahkan seseorang, ini adalah kata perkataan yang tidak benar ternyata di mata Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di ayat kedua, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Kita tahu bahwa Miriam dan Harun adalah seorang nabiyah dan nabi. Bahkan Harun adalah imam besar, ya, yang menjadi alat Tuhan untuk sebagai perantara saat bangsa Israel menyembah kepada Tuhan. Dialah imamnya, Imam Harun. Ya, tetapi pada ayat kedua ini mereka terkesan mulai memprotes atau membangkang. Dalam artian mereka mengatakan, apa hanya melalui Musa Tuhan berfirman? Toh kita juga iya. Nah, sampai di sini kita sudah mulai terlihat ada hal yang ternyata perkataan benar pun bisa membawa kepada bencana. Ini kita lihat di ayat yang selanjutnya. Bilangan 12 ayat yang ke-9. Setelah Tuhan mendengar perkataan ini, ya, maka Tuhan tidak senang. Maka Tuhan turun ya dalam tiang awan, ya. Maka Tuhan memanggil ketiga orang ini, Miriam, Harun, dan Musa. Ayat ke-9 dikatakan, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Jadi Tuhan murka, Tuhan marah kepada Miriam dan Harun. Apa akibatnya? Ayat yang ke-10, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Nah, menarik di perikop ini, ya, bagaimana perkataan yang kelihatannya sepele hanya memperkatakan yang benar, tetapi dengan intonasi atau dengan cara yang tidak benar, yang merendahkan, menghina, itu Tuhan tidak suka. Bahkan impactnya, akibatnya itu bukan suatu hal yang ringan. Penyakit kusta. Bagi bangsa Israel, penyakit kusta adalah penyakit yang menajiskan, di mana orang yang kena kusta harus hidup dipisahkan dari pemukiman atau perkemahan. Ya. Dan melihat ini, kalau kita baca di ayat selanjutnya, Musa
berdoa kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan jangan hukum saudaranya Miriam atau kakaknya. Dan Tuhan mendengar doa Musa. Tapi hukuman tetap harus berjalan, di mana Miriam harus diasingkan 7 hari di luar perkemahan sampai dia tahir kembali dan boleh bersama dengan bangsa Israel. Apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa akibat dari perkataan yang merendahkan ini, atau di literatur Yahudi disebut dengan kata lason hara atau loson hara. Ya, lason hara atau loson hara berasal dari bahasa Ibrani yang artinya itu lidah jahat atau evil speak atau perkataan iblis, perkataan jahat. Lason hara adalah istilah untuk pernyataan yang menghina orang lain atau merendahkan. Ya, jadi di sini merendahkan. Perkataan itu benar, tetapi merendahkan, menghina. Ya, lason hara tidak sama dengan fitnah. Kalau fitnah adalah perkataan atau data fakta yang salah disampaikan kepada orang lain, itu adalah fitnah. Itu memang pasti salah. Tetapi lason hara, perkataan atau data fakta yang benar disampaikan kepada orang lain dengan cara yang salah. Itu lason hara. Lason hara berbeda dengan fitnah karena lason hara dengan penggunaan pernyataan yang benar untuk tujuan yang salah atau merendahkan. Lason hara dianggap sebagai dosa yang amat serius dalam tradisi Yahudi. Itu akibatnya tadi itu penyakit kusta, ya, lepra kalau kita biasa dengar. Orang yang melakukan lason hara melanggar pelarangan tentang kudusnya hidup yang tertulis di Imamat 19 ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebar fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan, firman Tuhan. Jadi orang Yahudi itu sudah di dalam perikop kudusnya hidup itu sudah ada beberapa larangan. Salah satunya itu yaitu larangan berkata yang tidak benar atau fitnah. Nah, apa akibat dari lason hara? Tadi kita sudah sampaikan. Yang pertama yaitu sakit penyakit atau kena kutuk penyakit kusta. Bilangan 12 ayat 8 sampai 10. Ya. Musa adalah seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan dan yang diurapi Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan begini, Musa adalah orang yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Jadi Musa adalah seorang nabi, manusia yang lembut hatinya. Ayat yang ketujuh dikatakan, Musa adalah hamba yang setia dalam segenap rumahku, kata Tuhan. Jadi Tuhan memiliki kriteria bahwa Musa adalah orang yang setia. Ayat ke-8, Tuhan menyampaikan firman-Nya langsung dengan bertatap muka. Ya, di gunung Horeb. Musa langsung bertatap muka dengan Tuhan. Nabi-nabi lain, Tuhan berkata dengan penglihatan, dengan mimpi. Tapi Musa berbeda. Tuhan bertemu langsung. Jadi Musa adalah seorang nabi yang memang Tuhan pilih. Tuhan tetapkan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi di sini kita harus paham bahwa Musa adalah pemimpin terpilih. Manusia pertama yang terkena dampak lason hara sebenarnya kalau kita pelajari di Alkitab itu adalah Musa sendiri. Kok bisa begitu? Iya, karena pada saat pertama sekali Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, pada saat itu Musa ragu. Dia tidak percaya. Bahkan di Keluaran 4 ayat 1 dan 6 dikatakan, Musa tidak mempercayai kata-kata Tuhan dan merendahkan atau mengatakan kata negatif kepada bangsa Israel. Ya,
Ayat 1 dikatakan gini, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Jadi Musa ragu, kalau engkau pilih aku Tuhan, nanti bangsaku ini, bangsa Israel, tidak percaya. Mereka akan berkata, tidak mungkin Tuhan menampakkan diri kepadamu. Kenapa kami harus percaya kepadamu? Tapi ingat pada ayat yang ke-6, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Jadi pada saat itu Musa merendahkan bangsa Israel, memiliki pikiran negatif. Bangsa Israel tidak akan percaya kepada aku Tuhan. Dan Tuhan memberikan dua bukti. Yang pertama, kalau kita baca di ayat sebelumnya, lemparkan tongkatmu, apa yang ada di padamu Musa, tongkat, lemparkan itu, maka berubah jadi ular, lalu diambil lagi, berubah menjadi tongkat. Yang kedua, kalau mereka nggak percaya Tuhan, masukkan tanganmu ke kantong jubahmu, maka ketika dimasukkan, diangkat, tangannya berubah menjadi putih dan kena kusta, lalu dimasukkan lagi dan sembuh. Jadi orang pertama sekali bahkan yang kena loson hara ini adalah Musa. Jadi perkataan yang merendahkan, walaupun itu suatu kebenaran, Tuhan tidak suka dan dampaknya luar biasa. Selanjutnya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Tidak mengatai atau menghina orang atau pemimpin yang sudah dipilih Tuhan untuk menggembalakan kita. Ingat, siapapun pemimpin yang Tuhan percayakan memimpinmu saat ini, menggembalakanmu saat ini, itu Tuhan yang sudah tentukan. Dan jangan pernah mengatai atau menghina pemimpinmu, gembalamu, walaupun itu di belakangnya. Walaupun yang engkau sampaikan adalah kebenaran, tetapi ketika engkau merendahkan, menghinanya, maka Tuhan tidak suka. Memang Miriam dan Harun keduanya juga adalah nabiah dan nabi yang dipilih Tuhan. Namun Tuhan menentukan Musa sebagai pemimpin mereka. Jadi pelajarannya, kita yang dipimpin, yang digembalakan, seorang gembala atau pemimpin rohani kita harus taat dan hormat. Jangan pernah menghina atau merendahkannya, karena kita tahu bahwa urapan Tuhan turun kepada pemimpin atau gembala kita. Dia yang Tuhan percayakan mengembalakan kita, yang memimpin kita. Jangan pernah menghina, mengatai, bahkan merendahkannya. Tuhan pasti tidak suka. Itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Akibat dari loson hara yang kedua adalah tidak sampai pada janji atau tanah perjanjian. Wah, ini luar biasa. Dampaknya ternyata loson hara itu luar biasa. Kalau Tuhan pernah berjanji atau menetapkan engkau akan menjadi sesuatu, ya, itu bisa tidak sampai ketika engkau memperkatakan loson hara. Contohnya kita lihat di Bilangan 13 ayat 27 dan 33. Jadi ternyata walaupun mereka sudah pernah melihat Miriam memiliki akibat yang luar biasa karena loson hara, bangsa Israel tidak belajar dari kondisi ini. Pada saat itu Musa memerintahkan 12 orang, ya, masing-masing dari setiap suku bangsa Israel, ya, itu untuk mengintai ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan. Maka mereka memasuki tanah Kanaan, mengintai selama 40 hari. Mereka mengamati seperti apa ini tanah Kanaan. Lalu mereka mengambil juga ya segenggam atau sebatang hasil buah anggur untuk dibawa nanti ke Musa untuk menggambarkan bagaimana ternyata tanah perjanjian ini. Lalu setelah mereka kembali, mereka menghadap Musa dan seluruh segenap bangsa Israel.
Lalu di Bilangan 13 ayat 27 dikatakan begini, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke tanah perjanjian, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Jadi mereka memberikan contoh, ini hasilnya luar biasa, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Sampai di sini perkataan mereka adalah benar. Memang tanah perjanjian penuh dengan susu dan madu. Tanahnya subur, menghasilkan hasil-hasil bumi yang baik. Tapi lihat, pada ayat yang ke-33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Nah, sampai di sini perkataan itu juga benar. Orang enak adalah keturunan raksasa, tinggi besar. Ya. Tetapi apa yang mereka katakan selanjutnya, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi bangsa Israeli, 10 orang yang mengintai ini menyampaikan kabar yang benar kepada Musa dan segenap bangsa Israel, tetapi di lain sisi mereka merendahkan diri mereka, mereka menghina diri mereka, padahal mereka bangsa pilihan yang sudah disertai Tuhan hampir 40 tahun dari Mesir keluar ke padang gurun. Sudah banyak mujizat yang mereka alami, tetapi mereka juga belum percaya. Bahkan mereka merendahkan diri mereka, menghina diri mereka. Mereka mengatakannya, kami ini seperti belalang di hadapan mereka. Nah, di sini apa akibatnya? 10 orang pengintai mengatakan hal yang negatif. Cara pandang mereka, cara melihat mereka itu negatif. Walaupun benar faktanya, tapi cara pandangnya negatif. Berbeda dengan 2 orang lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb. Di ayat yang 6 dan 7 apa dikatakan? Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ayat ke-7, dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Sama informasinya, sama seperti yang disampaikan oleh 10 pengintai itu. Tetapi cara pandangnya berbeda. Mereka memiliki pandangan yang positif. Karena Tuhan pasti akan sertai kita dan kita bisa meraih tanah perjanjian itu. Tapi ayat 10 dikatakan, Bilangan 14 ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu, yaitu Yosua dan Kaleb, dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Ingat, Tuhan langsung turun ketika segenap umat Israel mau melempari Yosua dan Kaleb dengan batu. Akibatnya apa? Ya, kita bisa lihat di ayat yang ke-22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku. Ayat yang ke-23, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Anda tahu akibatnya? Seluruh orang yang keluar dari Mesir dan 40 tahun di padang gurun, tidak ada yang bisa masuk ke tanah perjanjian kecuali 2 orang, Yosua dan Kaleb, serta anak-anak atau orang yang lahir di padang gurun selama 40 tahun pengembaraan mereka. Bahkan Musa, Miriam, Harun tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, walaupun Musa, Miriam dan Harun bukan karena loson hara ini, ya, tetapi bangsa Israel, 10 pengintai dan yang lainnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Padahal itu sudah di ujung. Ya, mereka mau masuk tanah perjanjian. Ya, mereka tidak masuk. Akibat apa?
karena akibat losan hara, menyampaikan fakta yang benar, data yang benar, informasi yang benar, tetapi dengan cara yang salah, menghina, merendahkan. Dan itu Tuhan tidak suka. Nah, di sini ya, kita bisa belajar bahwa perkataan itu punya pengaruh impact yang luar biasa. Dalam literatur Midras, yaitu cara homiletika, cara menerjemahkan atau menelaah kitab suci Yahudi, losan hara itu dipandang dosanya sama dengan penyembahan berhala, imoralitas seksual, dan pembunuhan. Jadi 3 kesalahan ini sama seperti kesalahan losan hara. Wah, luar biasa. Pembunuhan itu luar biasa, penyembahan berhala itu luar biasa, tapi itu pun sama dengan losan hara. Ya, orang yang melakukan losan hara mencemarkan mulutnya. Ya, dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Yakobus 3 ayat 10. Namun kalau kita perhatikan, ternyata losan hara ini punya dampak yang lebih besar dari pembunuhan. Kalau orang membunuh, maka yang terkena, yang terbunuh itu hanya satu orang yang dibunuh. Tetapi orang yang mengucapkan losan hara membunuh 3 orang. Yang pertama, orang yang mengucapkannya itu akan terkena dampak. Miriam, orang yang mengucapkan losan hara, kena kusta. Lalu yang kedua, orang yang mendengar, Harun. Dia mendengar, tapi dia tidak mengoreksi apa yang dikatakan Miriam. Dia mendengar, tapi tidak memberikan koreksi. Kena juga, Tuhan marah, walaupun kesalahannya tidak seberat Miriam. Nah, yang ketiga siapa? Orang yang dituduh, orang yang diperbincangkan atau yang dikatai, yaitu Musa. Nah, dia pasti akan terhina, dipermalukan. Kalau zaman sekarang dikatakan pembunuhan karakter. Nah, jadi 3 orang yang kena dampak dari perkataan losan hara. Ini nggak main-main. Nah, pelajaran yang kedua apa yang kita bisa terima dari losan hara ini? Yaitu Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi setiap perkataan ini akan dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Yang kedua, Mazmur 34 ayat 11. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ayat 12, siapakah ia orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Tentu semua orang. Tapi bagaimana caranya? Punya umur panjang, menikmati yang baik. Ayat 13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Jadi ini penting. Ya, menjaga lidah, menjaga perkataan. Nah, yang selanjutnya ya, di Yakobus 3 ayat 5 dikatakan begini, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Jadi bahkan binatang buas, binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut itu sudah bisa dijinakkan oleh manusia. Tetapi anehnya di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi lidah ini ternyata sulit dikuasai. Itu kenapa kalau kita lihat secara anatomi tubuh kita, lidah kita ini itu ada di dalam. Dan dia dijaga atau dilapisi oleh 2 bagian tubuh lainnya, yaitu gigi kita dan bibir mulut kita. Itu menggambarkan apa? Bahwa kita itu harus menjaga, hati-hati sekali mengelola perkataan lidah. Karena lidah ini bisa membawa hidup, bisa juga membawa kepada kematian.
Dampak yang kedua dari loson hara ini, hati-hati akibatnya engkau tidak sampai kepada janji yang sudah Tuhan tentukan atau tanah perjanjian. Cita-citamu akan bisa gagal karena perkataan yang tidak benar ini. Perkataan yang menghina, merendahkan. Itu kenapa terakhir di Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Wow, luar biasa. Jadi siapa yang bisa mengendalikan lidah, ya, itu akan memakan buahnya. Ya, buah yang baik atau buah yang jelek. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Buah yang baik atau buah yang buruk ditentukan oleh lidah kita. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, jangan pernah merendahkan atau mengatai pemimpin kita, yang orang lain, terkhusus pemimpin kita yang Tuhan sudah percayakan. Yang kedua, loson hara berakibat kita tidak sampai kepada tanah perjanjian kita. Hati-hati dengan perkataan kita, karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Semoga kita bisa memperoleh manfaat dari kebenaran firman Tuhan kali ini. Demikian sharing kali ini. Semoga kita semakin mengenal Tuhan kita dan hidup dalam kebenarannya. Terima kasih saudara-saudaraku. Shalom.